Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Syarofa Imami Nurul Hidayah. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu, benarkah agama Islam merupakan agama jiblaan? Yang kedua yaitu implementasi metode dan metodologi dalam sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sebagian kaum orientalis berpendapat bahwa agama Islam merupakan agama jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Sebenarnya penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari itu bukan dalam artian 24 jam. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitab tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan masa tersebut. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menciptakan dalam sekejap mata, pastilah Dia akan melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun, maka semuanya akan terjadi dalam sekejap mata. Namun, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada makhluknya bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus berhati-hati dan berteliti. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu mempunyai batasan waktunya masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Qaf ayat 38 sampai dengan 39. Imam Ibnu Jauzi juga menegaskan dalam tafsir ayat ini, jika ada yang bertanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakannya dalam sekejap, maka jawabannya ada 5. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menetapkan sebuah urusan yang dikagumi oleh para malaikat dan makhluk ciptaannya dalam setiap tahapan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan ketelitian dalam persiapan penciptaan Nabi Adam dan anak keturunannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan hikmah dalam setiap ciptaannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan ketelitian terhadap hambanya. Yang kelima, penciptaan langit dan bumi secara demi sedikit menjauhkan prasangka bahwasanya alam semesta ini ada secara kebetulan. Alasan yang kedua mengapa Islam dikatakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yaitu ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Namun pernyataan itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti jiplakan karena kebiasaan beribadah pada hari tertentu dapat berasal dari kebiasaan manusia yang berbeda. Alasan ketiga yaitu ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab yang orang Yahudi. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kedua agama ini memiliki asal-usul yang sama dalam tradisi. Alasan terakhir yaitu Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Namun pada kenyataannya kitab Taurat justru memberitahukan akan adanya informasi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang akan menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya. Menurut Imam Ad-Darani, seorang ulama Yahudi yang memiliki keimanan kepada Rasulullah SAW berkata bahwa sifat dan akhlak terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW tercantum dalam kitab Taurat. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa agama Islam bukan agama yang menjiplak agama Yahudi. Namun, agama Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama Islam itu sendiri sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi agama Islam. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu implementasi metode dan metodologi dalam sebuah masalah. Di sini ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda dan kebetulan belum musim berbuah.
Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Implementasi metodologi dalam masalah ini yaitu Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasan disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Studi Islam yang bersifat normatif religius mengacu pada pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan penerapan ajaran agama Islam sesuai dengan teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis Nabi secara langsung. Contoh dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memberikan pedoman dan perintah bagi umat Islam. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menjadi dasar bagi praktik puasa dalam agama Islam yang dijalankan oleh umat muslim sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Sedangkan studi Islam yang bersifat empiris historis mencakup pendekatan yang mengkaji ajaran Islam melalui analisis sejarah, konteks budaya, dan perkembangan zaman. Contoh dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam ijtihad para ulama yang mengadaptasi hukum-hukum Islam dengan memperhatikan perubahan sosial dan kondisi zaman. Sebagai contoh, dalam masalah ekonomi, para ulama telah melakukan ijtihad untuk mengembangkan konsep-konsep seperti riba, zakat, dan muamalah sesuai dengan tuntunan zaman yang terus berubah.